Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya Iksan dalam materi ketiga dari multimedia dengan judul model warna, cahaya, spektrum cahaya. Sumber referensi saya ambil dari Bapak Agung Widyangga R dengan materi aplikasi multimedianya. Oke, kita lanjut. Untuk materi cahaya kita kali ini, materi DTM dengan konsep warna cahaya dan spektrum cahaya ini sangat berkaitan erat sekali dengan materi fisika, karena di sini menyangkut dengan gelombang cahaya ataupun gelombang elektromagnetik. Nah, karena kita tahu bahwasanya di alam dunia ini banyak sekali gelombang frekuensi, apakah itu tampak maupun tidak tampak. Nah, untuk properti cahaya, cahaya yang terlihat, berarti yang bisa kita lihat secara kasat mata itu adalah rentang frekuensi sempit pada spektrum cahaya. Nah, rentangnya itu mulai dari 4,3 kali 10 pangkat 14 Hz sampai dengan 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Itu kisaran dari 700 nanometer sampai 400 nanometer. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada beberapa spektrum elektromagnetik gelombang. Nah, mulai AM radio, FM radio dan TV itu semua gelombang yang tidak bakalan bisa kita lihat. Microwave, infrared, ultraviolet, X-ray dan lain sebagainya. Nah, jadi frekuensi yang tampak oleh kita itu kisaran dari 10 pangkat 14 Hz. Nah, yang terlihat itulah yang bakalan membentuk cahaya. Nah, karena definisinya bisa kita buat dalam bentuk cahaya warna merah, warna orange, warna kuning, warna hijau, warna biru, sama warna ungu. Nah, inilah yang bakalan membentuk dari cahaya. Oke, next. Jadi ada gelombang yang bisa menembus atmosfer bumi itu. Jadi panjang gelombangnya itu mulai dari yang sangat panjang sampai yang sempit. Kita tidak bisa melihat yang terlalu panjang, juga tidak bisa melihat yang terlalu sempit. Jadi kita seperti yang tadi kisaran dari 10 pangkat 14 Hz. Nah, kalau kita istilahkan atau di sini ada ilustrasi bahwasannya untuk gelombang radio tersebut itu panjang gelombangnya bisa seperti macam bangunan bertingkat. Mikrogelombang itu bisa panjangnya sepanjang manusia. Nah, ada yang inframerah misalkan sepanjang kupu-kupu atau sepanjang ujung jarum. Nah, gelombang yang bisa kita lihat itu semacam tampak kalau dalam bentuk gelombang yang tampak. Sedangkan untuk gelombang ultraviolet, sinar X contohnya misalkan lebar sempitnya itu atom gitu ya. Ultravioletnya itu dalam bentuk molekul, sinar gamma inti atom lagi itu adalah gelombang-gelombang yang tidak bisa kita tampak. Nah, jadi di sini cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi tetap memiliki sifat-sifat gelombang elektromagnetik. C sama dengan lambda kali F. Ya, jadi frekuensi konstan untuk semua media itu F, kecepatan cahaya itu C, dan panjang gelombangnya itu lambda, tergantung media juga. Media pada ruang hampa itu nilainya kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, ini sifat dari cahaya. Cahaya putih saat menabrak objek sebagian frekuensi dipantulkan ataupun diteruskan. Jadi sifat cahaya itu bisa dipantulkan, bisa diteruskan, bisa diserap dan lain sebagainya. Nanti boleh dicari lagi apa sifat-sifat dari cahaya.
Nah, sebagian lain diserap seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kombinasi ke frekuensi yang dipantulkan ataupun yang diteruskan kombinasinya itulah yang menentukan tampakan warna objek. Jadi frekuensi dominan itulah yang bakalan menjadi warna cahaya atau yang disebut dengan hue. Ya, jadi dia merupakan bagian dari frekuensi yang dominan baik yang dipantulkan ataupun diteruskan. Jadi sumber cahaya putih itu memancarkan semua frekuensi dalam rentang cahaya tampak. Jadi ketika dia dipantulkan, sinar matahari misalkan, kemudian apa warna dominan yang dipantulkan ataupun yang diteruskan, itu yang bakalan membentuk dari warna. Nah, karakteristik cahaya itu yang pertama ada warna, color. Seperti tadi, dia adalah bagian dari frekuensi dominan. Kemudian ada brightness, intensitas cahaya. Jadi energi radian yang dipancarkan per satuan luas sumber cahaya, per satuan sudut, per satuan waktu. Jadi ketika kita ngatur ada intensitas cahaya, kita kasih warna merah, kemudian intensitasnya kita kasih berapa misalkan. Apakah lebih terang atau lebih redup. Nah, itu juga bakalan mempengaruhi dari warna. Kemudian ada saturation, kemurnian cahaya. Jadi warna-warna pastel atau pucat dikatakan lebih tidak murni karena sudah ada proses pencampuran. Berikutnya ada chromaticity. Jadi itu warna yang ditambah oleh saturation ataupun kemurnian dari cahaya. Nah, inilah karakteristik dari cahaya. Jadi untuk energi cahaya putih, tiap komponen frekuensi memiliki kontribusi kurang lebih sama terhadap energi total. Jadi jika energi totalnya itu sama, maka dia akan membentuk warna putih. Kemudian cahaya frekuensi dominan, itu ada energi frekuensi dominan, ada EW energi dari frekuensi lain yang menghasilkan cahaya putih. Jadi bagian mana yang lebih dominan, itulah yang energinya bakalan membentukkan frekuensi dari cahaya. Warna campuran beberapa cahaya. Cahaya resultan ditentukan oleh warna dan intensitas cahaya sumber-sumber yang berkontribusi. Jadi ada beberapa cahaya yang menjadi kontribusi sumber dari beberapa warna. Warna komplementer, pasangan warna yang jika dikombinasikan akan menghasilkan warna putih. Ya seperti tadi, jika energinya sama banyak nilainya, maka dia bakalan membentuk warna putih. Apa saja contohnya? Misalkan merah dengan sian, hijau dengan magenta, biru dengan kuning, dan masih banyak lagi campuran warna ini yang bakalan membentuk dari warna putih. Warna primer, beberapa warna utama, biasanya 3. Kita sering kenal itu RGB gitu ya, yang digunakan untuk menghasilkan warna-warna lain dalam suatu model warna. Nah, dari 3 tersebut jika dicampurkan, saling aduk, saling tercampur dia, maka dia bakalan membentuk warna-warna yang lain yang sangat banyak. Kemudian ada namanya color gamut, rentang warna yang bisa dihasilkan dari warna-warna primer. Warna primer standar, tidak ada kumpulan terbatas warna primer yang dapat menghasilkan semua warna yang lain. Tahun 1931 itu CAA itu sudah mendefinisikan 3 warna primer standar. Jadi warna primer standar itu juga disebut dengan warna imajiner. Nah, ini kalau kita lihat color matching function didapat dari penilaian rata-rata sejumlah besar pengamat. Warna sekitar 500 nanometer tidak bisa ditampilkan pada layar RGB karena nilainya rentang berada di bawah dari kurva gitu ya. Jadi dia tidak bakalan tampak ataupun tidak bisa ditampilkan lewat layar RGB. Nah, ini CIA yang tadi, yang di tahun 1931 tadi, yang sudah mendefinisikan ada 3 warna primer yang disebut dengan warna imajiner, itu dibikinkan dalam bentuk chromaticity diagram. Ya, kalau kita lihat diagramnya di sini, yang di puncak sekali itu ada warna green, yang di kiri ada warna blue, yang di kanan ada warna merah atau warna red. Titik-titik sepanjang kurva warna murni dalam spektrum. Garis antara red dengan violet ataupun purple line, jadi di sana ada garis yang berwarna ungu, bukan bagian dari spektrum, karena yang spektrum itu hanya bagian dari titik-titik sepanjang kurva. Jadi yang menghubungkan garis di bawah kurva tersebut bukan bagian dari spektrum. Titik C itu yang berada di warna putih.
Jadi pendekatan standar untuk rata-rata daylight gitu ya. X 1/3, Y 1/3. Jadi nilai X-nya 1/3, nilai Y-nya 1/3. Sehingga dari gabungan ketiga warna tadi, red, blue, green akan membentuk warna putih. Nah, kalau kita lihat color gamut itu garis dan poligon. Jadi kalau dari diagram tadi kita analogikan, semua warna sepanjang garis C1, kalau kita lihat C1 dan C2 bisa didapat dari kombinasi C1 dan C2. Ya, artinya satu rentang nilai garis itu warnanya bisa kita gabung-gabungkan sehingga membentuk warna sepanjang garis dari C1 dan C2. Semakin banyak jumlah C1, semakin dekat warna ke C1. Begitupun sebaliknya, semakin banyak jumlah C2 maka warna akan semakin dekat dengan C2. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada gambar segitiga antara C3, C4 dan C5. Itu bisa didapat semua warna dalam lingkup segitiga. Dengan hanya 3 warna primer tidak bisa didapat secara aditif semua warna. Tidak ada segitiga dalam diagram yang dapat melingkupi semua warna. Jadi untuk melingkupi semua warna tadi memang dalam bentuk diagram, bukan dalam bentuk segitiga tadi. Nah, warna komplementer C atau warna putih seperti kita lihat di diagram tadi, itu dengan campuran C6 dan C7, di sana ada garis untuk C6 dan garis untuk C7. Jumlah yang tepat bisa didapat C. Jika komposisinya pas, dia bakalan membentuk warna putih. Nah, kalau kita lihat di bagian C6 itu arah warnanya lebih ke green, C7 itu dia lebih ke purple. Ya, sehingga kalau komposisinya pas itu bakalan membentuk warna putih. Itu disebut dengan warna komplementer. RGB, di sini ada teori tristimulus. Mata menyerap warna melalui stimulasi yang diterima oleh 3 jenis sel kerucut pada retina. Masing-masing jenis sel paling sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 630 nanometer atau kalau kita lihat dalam bentuk warna merah, 530 nanometer itu kalau kita lihat dalam bentuk warna hijau, dan 450 nanometer itu bakal membentuk warna biru. Kombinasi aditif stimulus yang diterima ketiga jenis sel menentukan warna cahaya yang dilihat. Jadi bisa saja ketika kita dengan teman sebelah, itu warna yang tampak itu bakalan berbeda. Tergantung dari sel sensitif cahaya yang diterima oleh masing-masing retina. Ya, misalkan ketika ada orang tes warna penglihatan itu ada warna titik-titik, kemudian di dalamnya ada angka. Nah, bagi yang buta warna itu dia bakalan tidak melihat warna apa. Nah, dia bermasalahnya biasanya pada penerimaan gelombang cahaya ini. Sehingga kalau kita melihat warna merah, yang teman lain belum tentu melihat warna merah. Karena panjang gelombang diterima matanya itu akan berbeda. Nah, di sini kalau kita lihat ada RGB unit cube. Nah, di mana nilai GBR itu akan membentuk nilai lain dalam rentang kubus gitu ya. Jadi diistilahkan dalam bentuk gambar kubus. Nah, RGB itu mendefinisikan untuk red, green, dan blue. Nah, biasanya kalau sistem koordinat kita kenal nilainya untuk X, Y, Z yang 3 dimensi. Nah, nilai R itu kita istilahkan untuk nilai dari bagian X. Red itu di X. Sedangkan green itu untuk nilai Y. Dan blue untuk nilai Z. Sehingga kalau kita beri nilainya misalkan 100, itu akan membentuk nilai red. Nah, kalau kita lihat, saya tampilkan di sini ada aplikasi pen. Kita cari warnanya. Nah, nilai 100 berarti nilai 1 itu rentang 8 bitnya itu ada 255. 100. Sehingga dia bakalan berwarna merah. Ya, 100. Kalau kita coba magenta 101 berarti 255 0255. 255 0255 255 0
255 sehingga dia bakalan berbentuk warna magenta. Nah, inilah membuat bagian dari RGB dalam bentuk kubus, sehingga dari warna dasar red, green, blue akan membentuk nilai warna yang lain dengan sistem koordinat yang sesuai. Nah, warna hitam gimana? Warna hitam itu ada di antara nilai 0, 0, 0. Artinya kalau kita definisikan, hitam itu sebenarnya bukan warna. Nah, kalau kita cek di sini, kita kasih 0, nilainya 0, 0, 0, maka dia bakalan membentuk warna hitam. Nah, secara teoritis hitam ini bukan warna, karena kondisi hitam ini adalah kondisi di saat tidak ada cahaya ataupun semua cahaya diserap oleh semua cahaya diserap oleh benda objeknya, maka tidak ada warna yang dipantulkan sehingga bakalan membentuk warna hitam. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ketika di malam hari, apapun warna yang ada di sekitar kita, ketika dia gelap gulita, semuanya bakalan menjadi hitam. Nah, dengan kondisi seperti itulah disebutkan bahwasanya hitam bukan bagian dari warna. Nah, menyimpang dia diagonal, nilainya 111, itu bakalan membentuk warna putih. Dan berarti nilai green-nya 1, 255, red-nya 255, blue-nya 255 akan membentuk warna putih. Jadi kita klik saja di sini. Nah, nilainya 255, 255, 255. Rentang antara nilai putih dan hitam inilah yang disebut dengan warna abu-abu atau warna grey. Nah, kalau kita lihat di bagian sini ada gray scale, warna abu-abu yang terbentuk antara bagian warna putih dan bagian dari warna hitam. Nah, kemudian ada lagi yang namanya YIQ. Kalau bahasa kitanya itu model warna dari NTSC dalam proses penyiaran televisi. Nah, kalau kita lihat televisi itu ada warnanya itu NTSC. Itu berbasis model GAA-XYZ. Yang dimana nilainya Y itu rentang 4 MHz, Y pada XYZ itu sama dengan bagian dari luminance-nya. Sedangkan I dan Q itu bagian dari chromaticity, gabungan dari Hui dan parity. I-nya itu bernilai 1,5 MHz. Informasi yang ditampung di sana adalah warna oranye dan cyan. Sedangkan Q 0,6 MHz itu informasi yang ditampung untuk green dan magenta. Nah, kemudian ada CMY, cyan, magenta, yellow. Jadi ini warna untuk mendeskripsikan pada hard drive ataupun hard copy device, printer, apapun yang jenis-jenis cetak itu warnanya adalah CMY. Warna akibat pantulan pada hard copy, proses subtraktif, disebut dengan proses subtraktif. Cyan itu gabungan dari green dan blue. Saat cahaya putih mengenai permukaan cyan, komponen merah terserap. Nah, ini konsepnya. Green dan blue dipantulkan. Magenta, komponen green terserap. Yellow, komponen blue terserap. Inilah membentuk dari kondisi CMY. Nah, di sini kita lihat lagi ada perbandingan antara RGB dan CMY. Di mana RGB ini banyak dipakai untuk menampilkan screen ataupun layar. Sedangkan CMY itu untuk pada proses cetak. Jadi bagaimana bentukan perbandingannya itu? Untuk CMY nilai warna putih dikurangi dengan RGB. Ya, karena di CMY itu mereka tidak menemukan warna hitam. Nah, sedangkan untuk RGB itu nilai warna hitam dikurangi dengan CMY. Karena di RGB tidak menemukan kondisi warna putih. Nah, ini yang CMY unit cube dari RGB tadi dan bersama kondisinya. Nah, jadi 000 berwarna putih, tidak ada yang terserap, sedangkan 111 semua komponen terserap.
tinta warna cyan dan magenta tambah magenta itu bakalan membentuk warna biru, warna merah dan hijau terserap. Prakteknya CMYK, K itu black, CMK abu-abu gelap. Jadi kenapa di printer itu memang dikhususkan ada warna untuk black. Ya, karena di CMY mereka sebenarnya tidak menemukan warna black, warna hitam. Black itu adanya di RGB. Ya, makanya ada tinta khusus untuk warna hitam. Konsep warna yang intuitif. Nah, ini kalau menentukan warna. Contohnya misalkan analog dengan pelukis. Pilih warna dasar atau warna murni, tambah pigmen hitam untuk mendapatkan shade, memberikan warna gelap, tambah pigmen putih untuk mendapatkan tint, warna terang, tambah pigmen hitam dan putih untuk mendapatkan tone. Nah, jadi di sini ada lagi istilah shade, ada tint, ada tone. Nah, ini pelukis sangat tahu sekali bagaimana menentukan jenis model warna ini. Tools menyediakan lebih dari satu model warna, palet warna untuk pengguna seperti intuitif tadi, komponen warna untuk keperluan komputasi dan perangkat output. Kemudian ada lagi HSV, deskripsi warna lebih intuitif, tidak lagi menggunakan warna-warna primer. Untuk menspesifikasikan warna, pilih warna spektral, tambah pigmen putih dan atau hitam. Ya, parameternya itu ada hue, ada saturation dan ada nilai value-nya. Nah, ini kalau kita lihat representasi model HSV diturunkan dari RGB cube tadi, tetap gitu ya. Dilihat sepanjang diagonal dari putih ke hitam. Nah, jadi posisi kubusnya itu dimerengkan gitu ya, sehingga membentuk color hexagon. Nah, ini model HSV hexagon. Bagaimana menentukan nilai masing-masing warna menggunakan HSV. Jadi kalau contoh gampangnya, kita bisa menentukan warna dari hue, saturation dan bloom. Ya, ataupun dari nilai value-nya. Misalnya kita mau warna apa? Warna merah. Merah itu secara default 255, berarti nilainya 1 gitu ya di RGB. Kemudian nilai hue-nya itu jadi 0. Saturation-nya 240, bloom-nya jadi 240. Nah, ini kita bisa ganti berdasarkan konsep warna HSV tadi. Misalkan hue-nya kita jadikan 100. Nah, konsep warnanya tadi tidak lagi menjadi warna merah. Dia sudah berubah ke warna hijau. Ya, misalkan saturation-nya kita kurangi jadi 100. Nah, hijaunya itu lebih cenderung ke warna biru dan lebih pada warna pucat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itulah konsep dari HSV tadi. Nah, ini dia hue, tint, tone, shade. Hue adalah bentuk paling murni atau terang dari sebuah warna. Kalau kita lihat di sana ada paling atas warna murninya. Kemudian hue itu adalah 12 warna yang terluar dari color. Jadi 12 warna bagian dari color wheel. Nah, makanya ketika anak-anak ada warna untuk menggambar itu ada 12 warna. Nah, 12 warna itu diambil dari hue, warna-warna yang paling murni atau yang paling terang dari sebuah warna. Tint adalah hue yang sudah dicampur dengan putih. Jadi hue tadi yang sudah dicampur sedikit dengan putih. Nah, warna itu akan terlihat lebih pucat daripada warna aslinya. Nah, itulah yang disebut dengan tint. Kemudian ada tone, adalah hue yang sudah tercampur dengan abu-abu. Sedangkan shade adalah hue yang tercampur dengan hitam. Nah, jadi kalau kita lihat warnanya bakal kelihatan di sana ada perbedaannya hue, tint, tone, shade. Nah, seperti itulah bentuk dari perbedaan masing-masingnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk materi warna kita. Jadi kesimpulannya warna itu kaitannya erat dengan cahaya. Jika ada cahaya, maka ada warna. Cahaya yang paling dominan itulah yang bakalan membentuk dari warna, baik dipantulkan maupun diteruskan. Sedangkan yang terserap itu warna tidak bakalan membentuk warna. Artinya jika tidak ada cahaya, maka warna secara otomatis akan menjadi warna hitam. Oke, kita tutup dulu pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.